Oke, shalom, apa kabar? Happy Sunday, UC Jakarta. Jawabannya rohani-rohani semua. Padahal saya cuman berharap jawabannya baik gitu ya. Oke, senang sekali hari ini ada di sini. Nama saya Pak Tudu Manik dan saya diberi peran dan kepercayaan oleh Tuhan untuk menggembalakan UC yang di Tangerang, saudara. Dan hari ini saya bersyukur saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan di UC Jakarta. Ya, so banyak yang wajahnya pertama kali saya lihat, so salam kenal buat Bapak Ibu Saudara semua. Dan pagi hari ini semua yang siap mendengarkan firman Tuhan boleh lambaikan tangan dan bilang yeay. Oke. Biar lebih semangat gitu ya. Oke, kalau saudara yang belum tahu, kita lagi ada di khotbah berseri eksposisi Yohanes 14 ayat 15 sampai yang 31, saudara. Dan kalau saudara ketinggalan serinya, bisa cek di YouTube maupun Spotify-nya Undivided Jakarta, Undivided Church Jakarta atau Undivided Church Tangerang. Akan ada angle yang berbeda, jadi saudara bisa dengarkan semuanya dan belajar dari situ ya. So hari ini teks kita datang dari Yohanes 14 ayat 18. Cuma satu ayat saudara, tapi saya percaya ini ayat yang sangat powerful dan bisa mengkalibrasi hati kita. Bisa mempertobatkan hati setiap kita dengan memandang kepada apa yang Kristus sudah perbuat. Saya kasih judul khotbah hari ini adalah Not an Orphan, atau bukan yatim piatu. So mari kita baca ayat kita hari ini ya. Dari Yohanes 14 ayat 18. Kita baca bersama-sama dengan kuat. Kita baca-baca sama-sama dengan semangat. 1, 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin, amin, amin. Nah saudara, kalau saudara baca Yohanes 14 ayat 15 sampai 31 ini, Yesus memberi janji kepada para murid. Dan di ayat 18 ini Yesus melanjutkan janjinya saudara. Nah di bagian-bagian sebelumnya kalau saudara perhatikan, Yesus memberitakan bahwa ia akan ditangkap. Ia akan disalib. Yesus memberitakan bahwa akan ada pengkhianat di antara para murid. Yesus memberitakan bagaimana Petrus ini akan menyangkal Yesus. Dan saudara, kalau kita dengar kabar-kabar buruk yang bertubi-tubi, biasanya kita langsung gak bisa mikir saudara ya. Gitu, kayak kosong pikiran kita. Kayak petir di siang bolong. Dan saya percaya ini hal yang dirasakan oleh para murid hari itu. Ada kekhawatiran karena guru yang mereka ikuti selama ini akan ditangkap. Ada kesedihan yang mendalam akan berpisah dengan Yesus. Ada rasa curiga satu dengan yang lainnya karena Yesus berkata, satu dari kalian akan mengkhianati aku, akan menjual aku. Ada rasa takut tentunya karena semua akan menjadi kacau. Rasa takut mereka juga akan ikut ditangkap karena mereka selama ini mengikuti orang yang akan ditangkap. Nah para murid berpikir saudara, ketika Yesus akan meninggalkan mereka, Yesus akan membiarkan mereka, Yesus akan abandon mereka. Yesus tidak akan ada lagi bersama dengan mereka di tengah-tengah krisis yang akan mereka alami. Nah sedikit trivia buat saudara ya, di dalam tradisi Yahudi, Ibrani, murid-murid itu memanggil gurunya dengan sebutan Rabi. Atau yang secara harafiah artinya guru. Namun saudara, di beberapa keadaan, ada murid-murid yang hubungannya sangat dekat dengan gurunya. Saking dekatnya mereka memilih untuk memanggil guru mereka dengan sebutan Aba, atau Papa, atau Ayah. Ini menunjukkan satu kedekatan dan penghormatan yang besar kepada gurunya karena mereka dekat sekali, menunjukkan sebuah ikatan yang kuat. Nah, jika dalam satu circle murid dan guru yang sangat dekat ini yang dipanggil Aba tadi, gurunya mati, meninggal, maka murid-murid yang ditinggalkan ini akan dianggap sebagai yatim piatu. Dan kalau saudara lihat terjemahan aslinya, yatim piatu di sini dalam bahasa Indonesia kan yatim piatu ya. Di terjemahan bahasa aslinya adalah fatherless children, atau anak-anak yang tidak memiliki ayah. Nah saudara, jika saudara baca dalam Yohanes 13 ayat 33, Yesus memanggil murid-muridnya sebagai anak-anaknya. Nah saudara, sebuah fakta yang kita dengar tadi ya, bahwa ketika murid-murid yang sangat dekat ini ditinggalkan gurunya, mereka akan dianggap sebagai yatim piatu. Murid-murid Yesus juga sadar
ketika Yesus mati, mereka akan menjadi yatim piatu. Menjadi fatherless children. Anak-anak yang tidak memiliki bapak. Dan saudara, menjadi yatim piatu di masa itu adalah hal yang sangat tragis dan menyedihkan. Hari-hari ini, di zaman ini menjadi yatim piatu adalah hal yang menyedihkan, saudara. Tapi di zaman dulu lebih tragis dan menyedihkan lagi. Gak ada yang namanya panti asuhan di zaman itu, saudara. Tempat di mana anak-anak yatim dirawat, dibesarkan, disekolahkan, mendapatkan santunan dan lain sebagainya. Di zaman itu anak-anak yang tanpa bapak, fatherless children, adalah kelas yang paling rentan. Dan mereka saking rentannya disejajarkan dengan para janda dan para pendatang asing. Nah, anak-anak yatim piatu atau fatherless children ini tidak memiliki siapapun untuk merawat dan menafkahi mereka. Mereka nggak punya support, mereka nggak punya tempat tinggal, tidak ada yang menuntun mereka, mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Dan saudara, mereka, perhatikan ini penting ya, mereka bertahan hidup hanya dengan mengharapkan kemurahan hati dari orang-orang asing yang mereka tidak kenal. Anak-anak yatim piatu, fatherless children, adalah pribadi-pribadi yang tidak berdaya. Makanya murid-murid sangat takut untuk menjadi yatim piatu hari itu, fatherless children. Dan ajaibnya ini ini yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Yang pertama begini, saudara. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saudara, Yesus akan meninggalkan murid-muridnya secara fisik. Yang pertama, ia akan mati di salib. Dan yang kedua, ia akan naik ke sorga setelah kebangkitannya. Tetapi dengan sangat indah, Yesus berkata, kalian tidak akan sendirian. Kalian tidak akan hidup tanpa support. Kalian tidak akan hidup tanpa tuntunan. Kalian tidak akan hidup tanpa kasih sayang. Kalian bukanlah yatim piatu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dan Yesus juga menerangkan kenapa murid-murid tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Karena aku datang kembali kepadamu. Yesus berkata murid-muridnya tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Karena Yesus datang kembali kepada murid-muridnya. Nah, saudara, ada beberapa tafsiran tentang kalimat aku datang kembali kepadamu ini. Yang pertama adalah setelah kebangkitan, Yesus akan datang kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tafsiran kedua adalah Yesus akan kembali dan menyertai murid-muridnya di dalam pribadi Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah parousia atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, ini satu kosakata baru ya. Saudara simpen, ingat-ingat biar suatu saat kalau ngobrol kelihatan pintar gitu, saudara. Saya juga ngomong ini biar kelihatan pintar aja, parousia. Namun saudara, kalau saudara lihat konteks dari perikop ini, bahwa Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan menyertai murid-muridnya, kita bisa memilih satu tafsiran yang paling dekat, yaitu ini adalah janji Yesus untuk tidak akan meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu dengan memberikan Roh Kudusnya untuk mendampingi, menopang, menolong, dan menghibur murid-muridnya. Tentu bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah juga murid-muridnya. Dan kita yang sudah menerima Roh Kudus tidak pernah ditinggalkan sebagai yatim piatu. Kita disertai, ditopang, didampingi, ditolong, dihibur dalam setiap langkah yang kita lewati. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita hari ini. Saudara, kalau khotbahnya saya tutup di sini, tentu ini adalah sebuah khotbah yang cukup bagus dan menguatkan ya saudara ya. Terutama buat saudara yang sering merasa sendirian, saudara yang sedang mengalami hal-hal berat, kabar-kabar buruk datang kepada saudara seperti yang terjadi pada para murid saudara ya. Tapi kalau berhenti di sini, ini akan cuma jadi elusan yang halus di kepala saudara. Ini cuma akan menjadi puk-puk, kalau istilahnya anak-anak zaman sekarang, di kepala saudara. Pulang dari tempat ini, saudara cuma akan merasa nyaman, merasa dihibur, merasa tenang, comfort. Ya, itu hal yang baik saudara. Di dalam dunia yang semakin tidak baik, kita tahu bahwa kita disertai dengan kehadiran Roh Kudus. Namun saudara, mari kita menyelam lebih dalam lagi.
untuk melihat apa sih signifikansi hal ini dalam hidup kita. Untuk melihat koneksi Injil tentang hal ini dalam hidup kita dan melihat implikasi tentang ini di dalam hidup kita. Oke, baru berubah saudara. Ya. Saudara, kalau kita ditanya, apakah kita tahu bahwa kita adalah anak-anak dari Bapa di sorga? Saya coba tes ya. Yang tahu bahwa kita adalah anak-anak dari Bapa di sorga boleh lambaikan tangan. Oh, enggak semua ternyata. Mungkin ada yang takut angkat tangan karena belum mandi tadi pagi. Saya ulang pertanyaannya ya. Yang tahu bahwa kita adalah anak-anak dari Bapa di sorga bilang amin. Nah, kayaknya semuanya kalau ini ya. Oh, saya nggak bilang amin ya, berarti saya nggak amin. Ya. Kita semua tahu saudara bahwa kita adalah anak-anaknya Bapa di sorga. Tapi seringkali kita hanya berhenti di pengetahuan bahwa kita adalah anak-anaknya. Kita cuma tahu, oke, aku anak dari Bapa di sorga, tapi kita masih hidup seperti yatim piatu. Kita masih bersikap seperti yatim piatu. Kita cuma tahu di kepala, tapi tidak sampai di hati. Kita tidak menjalani hidup sebagai seorang anak. Kita menjalani hidup seperti yatim piatu. Ya, aku tahu aku adalah anak dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Aku tahu aku bisa datang kapanpun tanpa protokol untuk datang berdoa, ngobrol, berelasi, berbicara, meminta pertolongan, berkeluh kesah. Cuman berhenti di aku tahu. Tapi kita masih berlaku seperti seorang yatim piatu. Dan kalau saudara tahu, anak adalah pribadi yang dikasih dan diterima oleh anaknya. Oleh ayahnya, sorry. Oke, saya tahu saya anak yang diterima dan dikasih oleh Bapa saya yang baik. Saya tahu sebagai anak saya diterima dan dikasihi. Tapi pengetahuan itu sekali lagi tidak sampai kepada pengalaman. Kita masih mencari kasih dan penerimaan dari tempat lain. Kita masih mencari kasih yang utama di tempat-tempat lain. Di tempat-tempat yang kasihnya bisa pudar. Dan ujungnya kita memberikan seluruh hidup kita, seluruh waktu kita kepada hal-hal yang menurut kita bisa memberi kasih dan penerimaan bagi hidup kita. Kita cuma tahu kita dikasih, diterima oleh Bapa, tapi kita menghabiskan waktu untuk mencari penerimaan di tempat lain. Kita berjuang keras untuk mendapatkan penerimaan dari orang lain. Kita berusaha berperforma dengan baik agar kita diterima orang. Kita nggak mau mengakui kesalahan, kita nggak mau mengakui kelemahan, karena kita takut kalau orang tahu kelemahanku, orang tahu kesalahanku, orang tahu kegagalanku, mereka tahu aku ini banyak kurangnya, aku nggak sempurna, maka mereka akan menjauhi aku dan tidak akan menerima aku lagi. Kalau kita melakukan itu semua, bukankah kita sedang bersikap seperti yatim piatu? Dan saudara, pertanyaannya, mengapa sih seringkali kita lebih gampang berlaku seperti yatim piatu daripada berlaku seperti anak yang dikasihi? Saudara, jawabannya adalah karena kita hidup di dunia yang agama-agamanya melihat Tuhan bukan sebagai Bapa, tapi hanya sebagai bos. Dan bahkan bukan cuma di agama-agama lain. Seberapa sering di dalam kekristenan kita diajarkan untuk menganggap Tuhan sebagai bos. Bahwa ia mengasihi kita based on our performance. Saudara, kita bisa punya hubungan yang baik dengan bos tentunya. Tapi mau sedekat apapun kita dengan bos, kita tahu relasi kita based on our performance. Mau seberapa dekatnya kita dengan bos, kita akan dinilai dari performance kita. Dan saudara, inilah yang memang dunia ajarkan. Engkau harus berperforma yang baik agar engkau diterima. Engkau harus berperforma yang baik agar engkau dicintai. Engkau harus berperforma yang baik agar engkau merasa secure. Itulah yang menyebabkan kita, walaupun kita tahu kita anak, kita lebih sering berlaku, lebih gampang berlaku seperti yatim piatu. Kita cuma tahu bahwa kita ini anak, tapi kita berlaku seperti yatim piatu yang terus mencari perlindungan, cinta, kemurahan, penerimaan dari orang-orang asing. Kalau saudara ingat tadi yatim piatu di zaman Alkitab itu, mereka nggak punya penerimaan. Mereka mengharapkan belas kasih dari orang-orang yang tidak mereka kenal, orang-orang asing. Dan seperti itulah kalau kita lagi berlaku bersikap seperti yatim piatu. Kita cari dari sumber-sumber lain selain Tuhan. Perhatikan satu kebenaran ini saudara.
kasih dan penerimaan dari Bapa yang kita dapatkan, perhatikan, di dalam Kristus itu sempurna dan tidak dapat pudar. Dan itulah segalanya, saudara. Di tengah perubahan zaman-zaman yang terus berubah, kita nggak tahu kemana hari-hari ini akan jalan. Cuman kasihnya yang tidak akan pernah berubah. Di dalam Kristus kita adalah anak yang dikasihi. Ketika kita percaya pada Yesus Kristus, maka Tuhan pencipta alam menjadi Bapa yang mengasihi kita. Bapa yang mencintai kita sama dengan Ia mencintai Kristus, mencintai Yesus. Kita bukanlah second class dalam kasihnya. Setelah Yesus dibaptis, ingat saudara, Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ketika kita ada di dalam Kristus, seperti itulah Bapa mengasihi kita. Di dalam Kristus kita diterima, kita dicintai, kita dilindungi, kita disertai, dan tidak pernah sekalipun ditinggalkan oleh Bapa kita. Saudara, kita bisa rest di dalam kasihnya. Bukan berarti rest ini tidak melakukan apapun, saudara. Tapi setiap hal yang kita lakukan bersandar pada kasih karunia-Nya. Kita tahu walaupun kita gagal, kita tetap dikasihi dan diterima. Jangan salah, saudara. Bapa yang baik tetap memperhatikan performa anak-anaknya. Yang bapak-bapak boleh lambaikan tangan. Saudara pasti ingin anak saudara dapat nilai yang bagus ya. Tapi kalau nilainya jelek, saudara nggak buang anak saudara kan? Dan itulah Bapa kita. Dia mau kita berperforma dengan baik, tapi bukan itulah standar dari kasihnya bagi kita. Bapa yang baik ketika kita gagal tidak akan membuang kita, tidak akan memecat kita. Karena saudara, kasihnya, kasih Bapa tidak berdasar pada performa kita, namun kasihnya berbasis hanya pada kasih karunia-Nya. Itu doang, saudara. We are not an orphan. Kita bukan fatherless children, kita bukan anak yatim piatu. Kita punya Bapa yang baik. Kita punya Bapa yang mengasihi kita berdasarkan kasih karunia-Nya. Even though we are a failure, kita gagal, Dia tidak akan membuang kita. Karena kasihnya berdasar pada dan hanya pada kasih karunia-Nya. Kalau kasihnya berdasar pada performa kita, kita udah dibuang dari dulu, saudara. Saudara, seringkali kita mendengar ya, diajarin bahwa kita ini anaknya Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi yang punya semuanya. Kita dikasih tahu, kita ini punya Bapa yang baik. Tapi saudara, yang sedih adalah kita nggak dikasih tahu mengapa kita bisa mendapat status itu. Ya, kita cuma dikasih tahu, engkau tuh anaknya Bapa. Tapi kita nggak tahu, loh kok bisa ya aku bisa jadi anak Bapa di sorga itu. Aku yang berdosa, aku yang kotor, aku yang busuk ini. Aku yang dengan dosa-dosa aku menyalibkan Yesus. Kok bisa diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah? Dan saudara, kita mau belajar itu hari ini. Karena ini penting banget. Karena kita nggak tahu apa yang Tuhan lakukan sehingga kita bisa diadopsi menjadi anak-anaknya. Kita akan menjadi anak yang menganggap relasi ini hal yang murahan. Kita hanya akan menganggap relasi dengan Bapa ini hal yang oke, ya memang aku pantas dapetin ini. Ya karena aku memang anak. Wah, aku bisa datang kapanpun, aku bisa minta apapun, semuanya aku minta. Karena kita nggak tahu apa yang Tuhan lakukan sehingga kita bisa diadopsi menjadi anak-anaknya. Dan kita akan belajar ini, saudara. Sehingga ketika pulang dari tempat ini kita tahu bahwa semuanya bukan karena kita yang berhak mendapatkan status anak ini, tapi karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Sehingga kita akan menghargai relasi kita dengan Bapa kita. Dan kita tidak akan lagi bersikap seperti yatim piatu. Galatia 4 ayat 4 sampai ke 7. Kita bahas satu persatu, saudara ya. Perhatikan ayat yang di highlight, saya akan bacakan ya. Tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ini penting, saudara. Karena kenapa dikatakan lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat? Kenapa penting? Karena di ayat 5 berkata, ia diutus untuk menebus mereka, manusia yang takluk kepada hukum Taurat. Kenapa harus Yesus ditekankan dia lahir dari seorang perempuan? Ini untuk memberitahu kita bahwa ia benar-benar seutuhnya manusia juga. Seutuhnya Allah, tapi seutuhnya manusia. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia.
Kenapa harus dikasih tahu ia takluk kepada hukum Taurat? Karena ia harus menebus juga manusia yang takluk kepada hukum Taurat. Manusia yang berdosa ini harusnya memenuhi standar kekudusan Allah dengan menaati hukum Taurat supaya selamat. Tapi nggak bisa, saudara. Maka harus ada manusia juga yang menebus manusia-manusia ini. Makanya Yesus diperjelas harus lahir dari seorang wanita. Dan lahir di bawah hukum Taurat. Kenapa? Supaya ia bisa menggenapi semua dengan sempurna. Ia yang membuat hukum, Allah yang membuat hukum, menjadi manusia seperti kita. Menggenapi hukum-hukum itu dengan standar yang sempurna. Sehingga bisa menebus kita yang tidak bisa memenuhi standar itu. Sehingga kebenarannya bisa diperhitungkan kepada kita. Kesempurnaannya bisa dipakaikan kepada kita. Karena kita nggak bisa, saudara. Galatia 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, saudara. Jadi apa yang dilakukan Tuhan untuk menebus kita? Ia mengutus anaknya. Untuk apa, saudara? Ayat 5, untuk menebus kita. Yang pertama, ia menebus kita. Katakan, ia menebus kita. Oke. Dan yang kedua, saudara, kenapa harus ditebus? Supaya kita diterima menjadi anak. Ini dalam bahasa aslinya bukan cuma diterima, diangkat, diadopsi, saudara. Gak ada hal-hal dalam diri kita yang baik dan menarik bagi Allah karena dosa-dosa kita. Tapi Allah mengasihi kita karena kita sudah diangkat menjadi anak. Karena kita anak-anaknya. Kita diadopsi menjadi anak-anak yang dikasihinya. Jadi ia menebus kita, lalu mengadopsi kita menjadi anak. Ini yang juga indah. Wah, indah semua, saudara. Tapi yang ini kita baca lagi ya. Ayat 6 bersama-sama. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Karena kita adalah anak, maka ia menyuruh roh anaknya, roh Kristus, roh Yesus ke dalam hati kita. Ini seperti ketok palu, pam. Seperti melegalkan bahwa kita adalah anak-anaknya. Dan inilah mengapa pemberian Roh Kudus sangat penting di dalam janji Yesus yang mengatakan bahwa kita tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Karena ketika ia mengirim roh anaknya, kita adalah anak-anaknya. Dan Roh Kudus itu makanya dibilang is the spirit of adoption. Roh adopsi. Karena melalui roh anaknya yang diberikan kepada kita, itu adalah tanda bahwa kita anak-anaknya. Dan kenapa penting, saudara? Ini poin berikutnya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang apa, saudara? Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, orang Yahudi sangat menghormati nama Allah. Tapi ada satu pribadi yang dengan lancang memanggil Allah dengan sebutan Aba. Namanya Yesus. Dan dengan adanya Roh Kudus, roh anaknya di dalam kita, Tuhan menciptakan hubungan yang intim antara kita dengan Bapa. Dengan adanya roh anaknya di dalam kita, kita bisa mempunyai intimasi yang sama seperti Yesus dengan Bapa, saudara. Seperti saya bilang tadi, Bapa bersuka cita, berkenan mengasihi Yesus. Dan seperti itulah ia berkenan, ia bersuka cita, take delight, dan ia mengasihi kita. Hubungan kita dengan Bapa berdasarkan hubungan Yesus dengan Bapa. Dengan memberikan roh anaknya ke dalam hati kita, kita bisa punya keintiman yang sama seperti Yesus dengan Bapa. Dengan memberikan roh anaknya ke dalam hati kita, dia menciptakan hubungan yang intim antara kita dengan dia. Dan kenapa Aba ini penting? Aba ini panggilan yang sangat intim antara anak dengan Bapa. Panggilan yang gak ada jarak gitu loh, saudara. Aba, Aba. Kalau anak saya panggil saya Papu, itu panggilan intim. Gak semua anak panggil saya Papu. Yoses panggil saya Papu, mungkin dia mau jadi anak saya.
Enggak ya, Bebski panggilnya ya. Banyak yang manggil saya Papu sekarang jadinya. Mungkin pada pengen jadi anak saya, tapi saya takut harus menyekolahkan banyak sekali anak-anak. Jadi setelah ia memberikan roh anaknya ke dalam hati kita, ia menciptakan hubungan yang intim dengan dia. Sebagaimana Yesus punya keintiman dengan Bapa. Dan yang terakhir saudara, ayat 7 kita baca sama-sama. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah apa saudara? Ahli-ahli waris bersama dengan Yesus oleh Allah. Sebagai anak-anaknya kita juga legal menjadi ahli warisnya. Janji suatu hari kita akan memerintah bersama Yesus, dimuliakan di dalam tubuh kemuliaan seperti Selah tadi berkata ya saudara. Dan yang paling ajaib suatu hari kita bisa melihat Tuhan muka dengan muka. Dan itulah warisan terbesar kita. Menerima hubungan, menikmati hubungan dengan Dia selama-lamanya. Dan inilah yang Tuhan lakukan untuk mengadopsi kita menjadi anak-anaknya, menebus kita, mengadopsi kita, mengirim roh anaknya kepada kita, memberi keintiman dengan Dia, sebagaimana Yesus intim dengan Bapa dan menjadikan kita ahli warisnya. Suatu hal yang komplit. Jadi kita ini gak sekedar, oke, aku anak, tapi aku adalah anak yang legal. Karena semua sudah Dia lakukan untuk melegalkan kita jadi anak-anaknya. Nah kalau saudara tahu ini saudara akan menghargai relasimu dengan Bapa. Gak sekedar tahu, oke, aku tahu aku anaknya, aku tahu aku bisa minta apapun. Tapi engkau akan menghargai relasi itu. Nah saudara, mungkin saudara bertanya, emang contoh konkretnya gimana sih? Ketika orang berlaku seperti yatim piatu, ketika orang berlaku sebagai anak. Supaya saudara paham, kita mau lakukan tes pagi hari ini. Tes interaktif saudara ya. Nah jadi gini, siapkan HP saudara. Nah yang sudah ngambil tes kemarin saya berharap nilainya naik ya, remedi hari ini. Enggak saudara. Jadi gini, keluarkan HP saudara, boleh langsung di kalkulator atau boleh di notes. Perhatikan skor awal saudara adalah 0. Ya. Skornya dimulai dengan 0. Nanti akan ada 2 statement di kiri dan di kanan. Di kiri saudara ya, bukan di kiri saya. Jadi di kiri dan di kanan. Nah, kalau statement yang di kiri itu statement keadaan situasi Anda, kurangi nilainya 1, min 1. Tapi kalau statement yang di kanan adalah kondisi saudara, maka plus 1. Kalau saudara bingung, saya kadang-kadang ini, yang paling sering, yang saudara secara spontan akan melakukan itu, pilih yang itu saudara. Yang pertama, yang kiri berarti minus 1, yang kanan plus 1. Ya, berarti nilai sempurnanya adalah 15, karena ada 15 pernyataan di sini saudara ya. Nah, mohon jawab dengan jujur saudara. Gak usah ngejar nilai bagus, karena ini tidak mempengaruhi keselamatan saudara ya. Ingat di dalam Kristus status kita aman saudara ya. Jangan berusaha mendapatkan nilai bagus, justru semakin jelek semakin bagus. Kenapa? Karena kita bisa merenungkan hal ini. Kita bisa punya perenungan. Apakah selama ini kita bersikap seperti anak atau seperti yatim piatu. Dan jangan takut nilai jelek. Pertama kali saya mengikuti tes ini saudara, ini sudah saya sederhanakan. Pertama kali skor maksimalnya itu 60 harusnya. Saya pikir, saya udah ngerti nih, saya sudah bersikap sebagai anak nih. Ya sejelek-jeleknya nilai saya 40 lah. Saya dapat 16 saudara, dari 60. Ternyata saya juga sering bersikap seperti yatim piatu. So please take this test, jangan berusaha untuk mendapat nilai yang bagus. Jawablah sesuai dengan keadaan saudara. Kalau yang kiri min 1, yang kanan plus 1. Ini pernyataan yang pertama. Saya susah untuk mengakui kegagalan saya. Saya susah untuk membicarakan keraguan saya. Saya susah untuk menceritakan kelemahan saya. Atau yang kanan, saya dapat mengakui kegagalan, keraguan dan kelemahan saya karena saya dipakaikan kebenaran Kristus. Ingat yang ini min 1, ini plus 1. Ya. Kayaknya UC Jakarta 16 semua nilainya nih. Oke, sudah? Sudah? Yang kedua ya.
Saya jarang bertobat dari dosa saya dan mengaku dosa saya kepada sesama, atau saya datang bertobat kepada Tuhan dan sesama karena kekuatan Injil. Oke, kalau sudah katakan amin. Amin. Next ya. Nggak usah terlalu mikir terlalu dalam. Yang paling sering yang mana saudara ya? Saya punya banyak cara untuk menyembunyikan kegagalan saya dari orang lain. Atau saya terbuka dan tidak perlu berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Gampang banget. -1. Ini sering banget ya kita lakukan ya. Seandainya misalnya lagi ada kerjaan yang nggak sukses gitu, terus ditanyain kerjaannya gimana kok kayaknya nggak jalan ya? Oh, enggak, masih proses kok ini kok, biasa gitu ya, sering ya. Oke. Yang keempat saudara ya, saya membandingkan diri saya dengan orang lain yang berujung kalau saya lebih baik, saya merasa sombong, atau saya lebih buruk, saya merasa depresi. Atau saya secure dalam status anak sehingga saya melayani bahkan orang-orang yang berbeda dengan saya. Orang yang lebih baik ataupun yang saya rasa lebih buruk, saya layani semuanya karena saya punya status anak dan saya aman di dalam itu. Oke, nomor 5 ya. Ini dia. Saya suka berbicara tentang keburukan orang lain. Sehingga saya merasa lebih baik dari mereka. Yang sering katakan amin. Waduh, malu ya. Atau saya menyemangati dan merayakan keberhasilan orang lain karena Injil sudah melakukannya di dalam hidup saya. Hebat loh, gak ada yang suka membicarakan keburukan orang lain. Gak ada yang bilang amin. Oke, nomor 6. Saya cemas jika saya sendiri tidak mempunyai teman. Saya jadi merasa sendirian dan tidak ada yang peduli. Atau saya percaya kepada Bapa dan berkeyakinan penuh kepada pemeliharanya sehingga saya bebas dari rasa khawatir. Ini nih biasanya kalau nggak diajak gitu ya, lihat story, wah ini kok pergi ngopi ya, kok nggak ikut ya, nggak diajak. Gua udah ada grup di dalam grup ini kayaknya nih. Nah ini yang ini. Nah pada ketawa berarti relate ya saudara ya. Kok geng gua nggak pernah ngajak gua lagi ya. Oke, next nomor 7. Saya mengejar performa yang baik agar selalu terlihat baik. Atau saya tahu saya tidak baik tetapi saya bersandar kepada performa Kristus. Wah yes. Oke, next ya. Saya sering merasa tertuduh dan tidak layak di hadapan Tuhan dan sesama. Atau saya tahu saya dikasih dan diampuni dan diterima karena Yesus. Yes. Kok nggak ada yang yes, saudara? Oke, nomor 9. Saya sangat defensif dan tidak mau mendengarkan. Saya berusaha selalu membenarkan diri saya. Atau saya terbuka dengan kritik karena saya tahu saya berdiri di dalam kesempurnaan Kristus. Kak Glenn keluar tersinggung kayaknya ya. Saya semua nih kayaknya gitu. Oh, minyak udah 20 ternyata. Oke, next ya. Saya harus selalu benar. Saya hanya bisa menerima pujian dan tidak bisa menerima kritik. Suka ada excuse gitu kalau dikritik. Tadi cuman kok nyanyinya fals sih Kak Steven gitu. Oh, tadi monitornya gak kedengeran. Ternyata karena enggak deh. Saya bisa menerima kritik karena saya memiliki kebenaran Kristus. Ikan number 11. Saya ahli dalam mencari-cari kesalahan dalam suatu hal. Ya, dalam hidup saya, dan saya sering merasa kecewa dengan kesalahan-kesalahan tersebut. Tadi khotbah gua kayaknya kok belibet ya. Aduh, kecewa banget nih. Nanti terlihat buruk di depan orang lain. Atau saya melihat apa yang baik dan indah yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Sudah? Sudah. Nomor 12. Saya berusaha mengubah hidup orang-orang dan saya marah jika mereka nggak berubah-berubah. Atau saya melihat bahwa orang-orang adalah work in progress yang dikerjakan oleh Roh Kudus lewat kuasa Injil. Jadi biasanya ini yang leader-leader gitu, ini orang batu banget gitu. Nggak berubah-berubah. Capek saya.
Oke. 13. Janji Tuhan tentang kekuatan dan sukacita di dalam Kristus merendahkan saya. Karena saya merasa saya nggak butuh tuh. Saya orang yang kuat, saya orang yang hebat. Saya nggak butuh janji akan kekuatan di dalam Kristus. Atau janji Tuhan tentang kekuatan dan sukacita di dalam Kristus menjadi identitas saya. Nah seringkali nih orang-orang yang masa sih gue nggak ada andil dalam keselamatan gitu. Kan gue baik. Dua lagi saudara. Nomor 14, saya suka menonjolkan apa yang saya capai sehingga orang tidak melewatkannya. Nah ini biasanya nih lagi ngobrol, giliran dia mau cerita tentang prestasinya, ada waiter datang, mau pesan apa pak gitu ya, waiternya pergi, dia ulangi lagi ceritanya, kemarin saya ini loh, proyek saya berhasil dan lain sebagainya. Atau saya menonjolkan apa yang Yesus lakukan bagi saya di dalam segala kelemahan saya. Last but not least, saya berusaha agar dinotis orang dengan segala pencapaian saya. Atau saya teguh berdiri di dalam kebenaran Kristus dan pengakuan dari orang bukanlah hal utama bagi saya. Ini terakhir saudara. Puji Tuhan sudah selesai tesnya. Gimana nilainya saudara? Ada yang 15? Gini saya tanya, yang 15 angkat tangan. Ya yang bawah-bawah saya nggak usah bilang. Ada yang di atas 10? Oh di belakang di atas 10. Ada di atas 10. Ada yang di atas 5? Ada di atas 5. Di bawah 5? Di bawah 0? Rekor yang saya tahu kemarin di Tangerang itu -7. -7 saudara. Ada yang 16 saudara. Sempurna. Gimana saudara? Apakah kita sudah bersikap sebagai anak atau kita masih bersikap sebagai yatim piatu? Bersikap sebagai anak yang tahu bahwa kita diterima, kita dikasihi oleh Bapa di dalam Kristus, atau kita masih mencari penerimaan dari tempat-tempat asing, dari orang-orang asing. Kita menunggu kemurahan dari orang-orang asing. Dan beberapa orang yang plus hanya matanya, saudara. Dan saudara sekali lagi nih tes bukan untuk jago-jagoan hebat-hebatan. Justru biar kita bisa punya refleksi dalam hati kita. Dan saudara apapun hasil tes hari ini, kita pakai mari untuk menjawab pertanyaan refleksi kita hari ini. Kristus sang anak Allah rela ditinggalkan Bapa di atas kayu salib karena dosa-dosa kita, agar kita tidak lagi ditinggalkan sebagai yatim piatu. Pertanyaannya, apakah kita masih bersikap sebagai yatim piatu? Mari dari hasil tes saudara direnungkan lagi saudara, apakah kita masih mencari penerimaan di tempat-tempat lain selain Tuhan? Pertanyaan, di mana kita meletakkan penerimaan utama kita? Saya kasih 1 menit untuk merenung saudara. Di mana penerimaan utamamu? Saudara, jika kita masih bersikap sebagai yatim piatu yang mengharapkan belas kasih dari dunia, berusaha berperforma baik agar kita mendapatkan penerimaan, berusaha terus pakai topeng kepalsuan supaya orang gak menolak kita, menutupi segala kelemahan kita, gak bisa dengar kritik, dan yang lebih parah kita berusaha melakukan hal-hal rohani untuk menyenangkan dan biar Tuhan makin sayang sama kita. Mari hari ini kita bertobat saudara. Mari bertobat. Ingat bahwa sang anak Allah
rela menjadi manusia, agar kita manusia berdosa ini bisa diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Ingat apa yang Dia sudah lakukan bagi kita agar kita bisa diadopsi menjadi anak-anaknya. Dan mari sama-sama bertobat pagi hari ini. Dan kalau saudara setiap hari kita pasti akan dihadapkan dengan keyatim piatuan rohani ini yang terus datang menarik kita untuk kembali mencari penerimaan dari dunia. Kalau itu datang, terus khotbahkan Injil, khotbahkan kabar baik yang hari ini saudara dengar ke dalam hati saudara. Khotbahkan ke dalam hati saudara. Khotbahkan bahwa Kristus, melalui pengorbanannya Kristus, aku diangkat menjadi anak-anaknya. I'm not an orphan. Aku diterima dan dikasihi di dalam Kristus. Khotbahkan ke dalam hati saudara. Katakan, in Christ